أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala idzan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, hidayah, taufik serta maunah yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, terutama hari ini, hari Jumat yang mulia ini. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama iman, sehingga kita bisa berjalan dan sampai di Masjid Mujahidin ini. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa sampai di masjid ini, karena iman itulah sehingga memperjalankan kita dan sampai di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita lakukan kali ini akan semakin memperkokoh iman dan takwa kita kepada Allah, seraya kita berdoa mudah-mudahan dengan iman dan takwa itu kita beroleh kebahagiaan hidup di dunia ini maupun kelak di akhirat nanti. Para jamaah hamba Allah yang berbahagia, bulan ini masih dalam suasana mengawali tahun baru Hijriah, dan tahun baru Hijriah ini bertepatan dalam bulan Agustus pula, di mana bulan Agustus kita sedang memperingati hari kemerdekaan kita. Suasana itu mungkin tidak terlalu ramai, baik peringatan 1 Muharram maupun peringatan
17 Agustus karena dalam suasana pandemi COVID-19. Tentunya harapan kita tahun depan tidak terjadi seperti ini. Kalau kita berupaya agar tidak terjadi seperti ini, maka tentunya dalam rangka kita memperingati 1 Muharram atau bulan Muharram, maka kita tentu harus memahami bulan ini terjadi apa dan kenapa disebut sebagai tahun Hijriah. Kalau penyebutan itu bukan pada zaman Rasulullah, tetapi tahun ini diambil ketika terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW beserta sahabatnya. Ketika hijrah memang secara fisik Rasulullah diperintah untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Tetapi 8 tahun kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah, kembalinya Rasulullah SAW ke Mekah, Rasulullah menyatakan bahwa la hijrata ba'dal fathi, tidak ada peristiwa hijrah lagi sesudah terbukanya kota Mekah. Rasulullah kemudian melanjutkan walakin jihadun wa niyatun, akan tapi yang tersisa adalah tinggal jihad dan niat. Dan kemudian Rasulullah meneruskan wa idzas tunfirtum fanfiru, jika kalian diminta untuk berangkat berperang maka berangkatlah. Memang peristiwa hijrah sudah tidak ada, tetapi kemudian kalau hijrah itu tidak ada, padahal ada perintah untuk hijrah, bahkan itu terdapat dalam Al-Quran, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Artinya hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasul menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada peristiwa hijrah lagi sesudah terbukanya kota Mekah. Maka ketika terjadi peristiwa Fathu Makkah itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwa memaknai daripada hijrah itu bukanlah kemudian berpindah dari kota satu ke kota yang lain karena ada masalah, yang sekalipun para ulama juga ada yang berpendapat demikian. Tapi Rasul menyatakan bahwa ada 2 kali peristiwa yang ketika itu Rasulullah menyampaikan bahwa memaknai hijrah itu adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang pertama, bahwa yang dimaksud hijrah itu bukan berpindahnya secara fisik dari kota Mekah ke Madinah atau yang lain, tetapi yang dimaksud hijrah sesudah terbukanya kota Mekah itu adalah hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah ketika haji wada juga menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan hijrah itu. Rasulullah kemudian menyatakan al-muhajiru man hajaral khotoya wa dzunub, bahwa hijrah itu atau orang muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari salah dan dosa. Artinya bahwa
kalau hari ini atau bulan ini kita memperingati 1 Muharram, peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pemaknaannya adalah bagaimana kita terus berusaha agar kita hijrah. Kalau yang pertama hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tahu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, tentunya kemudian kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jawa Timur itu pernah dulu, terutama Surabaya, sebagai pusat prostitusi, yang kemudian tahun 2017 berhasil digusur dari Jawa Timur. Para ulama beserta aparat pemerintah Jawa Timur terakhir pada tahun 2017 itu adalah sebagai realisasi daripada upaya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati perbuatan zina. Kalau kemudian itu berada di tengah-tengah kita, apakah itu tidak termasuk mendekati? Mendekati saja dilarang, apalagi kita melakukannya. Dan oleh karena itu maka ketika awal Pak Gubernur Soekarwo mengangkat misi Jawa Timur berakhlak, dan kemudian karena Jawa Timur berakhlak, maka tentunya Jawa Timur harus bebas prostitusi, dan ternyata berhasil untuk membebaskannya. Dan alhamdulillah, dan itu adalah sebagai wujud daripada man hajara ma nahallahu anhu, hijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan untuk hijrah daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rasanya kita juga masih akrab dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu maka momentum ini sangat tepat jika kita berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau Allah kemudian memaknai hijrah itu adalah meninggalkan perbuatan salah dan dosa, dan kemudian kalau kita setiap sholat, di antara kita mungkin ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah di antara saya, di antara kesalahan saya dan diri saya sejauh arah timur dan barat. Dan itu kita ucapkan setiap sholat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada perbuatan salah. Tahukah ada kesalahan di tengah-tengah kita, terutama dalam sholat kita, dalam ibadah kita? Mungkin seringkali kita lakukan bahwa setiap ada perbedaan, dan kemudian perbedaan kita nyatakan wajar saja berbeda. Tetapi tentunya kita harus memahami bahwa kenapa terjadi perbedaan. Saya melakukan begini, kenapa yang lain begitu? Kalau kita berusaha untuk mencari kebenaran supaya tidak salah, maka tentunya kita harus mencari tahu supaya kita berada pada yang benar. Taruhlah umpamanya, mohon maaf, kalau ada orang yang takbir dengan mengangkat tangan dulu kemudian baru takbir, ada yang takbir dulu baru angkat tangan, dan ada juga yang takbir bersamaan dengan angkat tangan. Yang kemudian dia mengatakan itu alternatif, boleh saja dilakukan bergantian. Tetapi ada orang yang menyatakan bahwa yang benar adalah, ada yang mengatakan yang benar adalah mengangkat tangan dulu baru takbir.
Tetapi ada juga yang menyatakan bahwa yang betul itu adalah mengangkat tangan bersamaan dengan bertakbir. Manakah yang benar? Tentunya kita harus mendekati dalil. Karena ibadah itu al-aslu fi ibadah al-abutlan, bahwa pada asalnya ibadah itu batal. Hatta yakumat dalilun alal amri, sehingga ada dalil yang memerintahkannya, ada dalil melakukannya, dan tidak ada, jangan. Kalau ada dalil, ternyata dalil itu memang ada dalil, dan ternyata kualitas dalil itu berbeda, yang manakah yang kemudian kita amalkan? Tentunya untuk mengetahui itu kita perlu tahu, dan oleh karena itu maka perlu mengaji, dan oleh karena itu maka tanpa mengaji tidak bisa kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kalau kita sekarang ini pada saat memperingati hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, maka makna daripada hijrah itu adalah meninggalkan yang salah dan dosa. Maka tentunya kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk jauh daripada salah. Dan untuk bisa jauh daripada salah itu tentunya kita harus tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tanpa itu kita tidak mungkin. Oleh karena itu maka dalam suasana Muharram ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu manakah sesungguhnya yang benar. Dan oleh karena itu maka kalau tahu yang benar, maka tentunya kita harus bisa dan berusaha untuk meninggalkan yang salah. Dan insya Allah dengan demikian kita akan terus berada pada kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun waskuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.